Desakan penyaluran anggaran subsidi selisih pembelian harga kedelai kepada pemerintah disampaikan pengrajin tahu tempe se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Pusat Koperasi Pengrajin dan Produsen Tahu dan Tempe Indonesia hari ini di Kompleks Kopti Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Menurut Ketua Puskopti DKI Jakarta Sutaryo, pihaknya mempertanyakan terhentinya subsidi dari pemerintah sebesar 800 miliar rupiah untuk pembelian kedelai impor sejak bulan Juli lalu. Sementara harga kedelai terus meningkat yang kini menembus angka 13.000 per kilogramnya. Ditambah dengan menguatnya dolar, di mana dapat dipastikan harga kedelai impor akan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya harga kedelai impor ini membuat para pengrajin kedelai ini merugi. Pasalnya harga beli bahan kedelai impor ditambah beban biaya operasional seiring naiknya harga BBM. Jumlahnya tak sebanding, di mana jika permasalahan ini tak segera ditangani oleh pemerintah, mereka terancam gulung tikar. Lebih lanjut, Sutaryo menambahkan bahwa subsidi dari pemerintah yang alokasi anggarannya sebesar 800 miliar rupiah atau setara 800 ton kacang kedelai baru terrealisasikan sebesar 20% atau sebesar 80 miliar rupiah. Selain tuntutan penyaluran subsidi selisih pembelian harga kedelai impor, mereka juga meminta kepada pemerintah untuk mengatur tata niaga kedelai dengan dikembalikan dan ditangani oleh Bulog, bukan pihak swasta, guna mempercepat ketersediaan kedelai lokal dengan melakukan swasembadaya kedelai. Pertama adalah kita berharap kenaikan harga kedelai itu tidak terkendali. Sekarang posisi di pengrajin sudah ke angka 13.000. April, Mei, Juni, Juli itu pemerintah memberikan subsidi atau selisih harga Rp1.000, yaitu dilakukan April, Mei, Juni, Juli 4 bulan. Tetapi memang prakteknya tidak semulus 4 bulan full, tetapi sebulannya bisa 2 minggu dan seterusnya. Tetapi setelah pasca Juli itu pemerintah menghentikan, padahal ketok palu di Kemendak untuk alokasi nasional itu sekitar 800 miliar setara dengan 800.000 ton. Baru terserap 10%-nya, sekitar 80 miliar, 80.000 ton. Nah ini dengan situasi seperti ini maka pengrajin tahu tempe seluruh Indonesia berharap betul pemerintah untuk melanjutkan subsidi selisih harga tadi, yaitu Rp1.000. Kemudian berikutnya itu adalah kita menyusun ketahanan dalam negeri itu kan harus dengan kedelai lokal, ya kan? Sementara Menteri Pertanian itu kan menggebu-gebu untuk bisa mewarnai kedelai lokal penggunaan tempe tahu, khususnya tahu. Dan ini dari 2020 sampai hari ini itu realisasinya hampir tidak ada. Nah ini yang harus dipertanyakan ke Kementan. Berikutnya adalah pemerintah ikut mengatur dalam situasi perdagangan ini, karena 98 itu diatur oleh Bulog. Nah pertanyaannya, walaupun tidak sama, pemerintah itu harus mengatur. Buffer stoknya itu pemerintah harus punya. Kalau nggak punya ya agak repot, ya, karena mengandalkan barang yang dipegang oleh swasta. Karena setiap 100 kenaikan dolar itu kedelai naiknya sekitar Rp25. Maka kalau dolar naik 400, kedelai naik Rp100. Itu hitungan rumusnya. Maka yang mempengaruhi kenaikan kedelai tadi, harga tutup, harga beli di Amerika, harga angkut Amerika ke Indonesia, rupiah terhadap dolar, kemudian yang terakhir tadi saya sampaikan adalah isu yang susah dipegang, karena barangnya ada diisukan kurang, bahaya juga. Itu kan isu. Jadi 4 faktor itu yang mempengaruhi harga kedelai. Pak, kalau misalnya tuntutannya tidak terrealisasi, apa yang akan dilakukan, Pak? Tadi sesuai dengan kata-kata pengawas, dengan terpaksa sebenarnya kita melakukan demo itu hal yang terakhir, ya, karena kalau pemerintah mau bisa diajak ngomong ya kita ajak ngomong dulu, ya, tetapi kalau sudah nggak bisa diajak ngomong ya tadi dengan terpaksa, dan ini gampang sekali kalau hal demo. Terima kasih. Kini para pengrajin tahu tempe se-Indonesia masih menunggu sikap dari pemerintah pusat. Dengan harapan besar, tuntutan mereka dapat terakomodir. Namun, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para pengrajin tempe dan tahu seluruh Indonesia mengancam akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kementerian Perdagangan dan kantor Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.